Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Krisna pada pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, termasuk cerita, dongeng, maupun nanti cerita fiksi ya. Dalam menguraikan pendapat pribadi ini nanti kita bisa menentukannya dengan mencari unsur intrinsik cerita. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah bahas ya, apa itu unsur intrinsik suatu cerita. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita itu sendiri. Antara lain kemarin kita sebutkan ada tokoh, siapa saja tokohnya. Kemudian ada watak tokoh, ada tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, kemudian penokohan itu nanti tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh pembantu. Kemudian nanti akan ada juga latar. Latar itu tempat terjadinya suatu peristiwa. Pada kesempatan yang baik ini Pak Krisna akan membahas materi yang kemarin tentang menjelaskan tokoh dari suatu cerita pada lembar buku paketmu di halaman 6. Nah, halaman 6 dulu ya yang akan kita bahas tentang terpisah oleh ulah manusia. Kalian sudah membaca ceritanya dan sudah mengerjakan? Baik. Bagus ya, sudah kalian baca dan sudah kalian kerjakan untuk pertanyaan di halaman 7. Kita bahas sekarang untuk pertanyaan yang pertama. Siapa saja tokoh penghuni hutan lebat dalam cerita tersebut? Sudah ada yang menjawab di dalam buku tulis? Oke ya, tokohnya antara lain 1 Abu, Aba. Abu dan Aba ini merupakan 2 ekor kera ya. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Dodo si burung kakak tua, kemudian Gigi si gajah betina, dan Lulu si jerapah. Ini tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang nomor 2, apa saja yang mereka lakukan sehari-hari di hutan tersebut? Kegiatan mereka di dalam hutan tersebut dalam kesehariannya adalah mencari makan dan bermain. Sudah betul ya jawabannya ya. Yang ketiga, apa saja yang membuat mereka lari tunggang langgang? Ketika pohon besar itu dipotong oleh manusia, maka yang membuat mereka lari tunggang langgang adalah ketika pohon besar itu tumbang ke arah mereka dan menimpa tanaman di sekitar pohon tersebut. Itu jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4, apa saja akibat dari kejadian tersebut? Akibatnya apa? Akibatnya mereka terpisah antara satu dengan yang lainnya, sampai si Aba dan si Abu ini terpisah walaupun mereka pada saat itu bersama. Kemudian si burung kakak tua, si Dodo mencari sarangnya juga tidak ada. Mereka terpisah dan hutan menjadi rusak. Yang terakhir, apa pesan moral dari cerita tersebut? Pesan moral ini biasanya berisi tentang sesuatu hal yang harus dilakukan oleh si pembaca. Dalam hal ini adalah perilaku-perilaku yang baik. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari situ adalah kita sebaiknya menjaga lingkungan sekitar. Itu ya jawaban untuk halaman 6 dan halaman 7. Kemudian kita beralih ke halaman 14 tentang rajinlah bekerja. Di situ ada tokoh tokoh di dalam sebuah cerita ya, itu cerita antara tikus, kemudian
si kelinci dan Pak Tani. Kalian sudah membaca ceritanya? Bagus, sudah kalian baca. Sekarang kita tinggal bahas pekerjaan kalian. Nomor 1. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Bagaimana watak tiap tokohnya? Tokohnya siapa saja tadi? Ya, ada kelinci, kemudian ada tikus, dan tokoh yang satu ini adalah tokoh apa? Protagonisnya ya, tokoh tambahannya ini adalah Pak Tani. Kemudian bagaimana watak tiap tokohnya? Watak itu sikap perilaku yang dilakukan oleh si tokoh. Wataknya adalah si kelinci bagaimana? Satu, kelinci itu tokoh yang rajin bekerja, dia bekerja keras, dan orangnya tokohnya merupakan tokoh yang jujur, gitu ya. Sama ya dengan pekerjaan kalian. Kemudian si tikus ini apa? Dia malas bekerja, dia suka mencuri. Daripada bekerja, disampaikan di dalam cerita, mencuri saja, kita curi. Akhirnya malah terjebak oleh jebakan Pak Tani. Kemudian Pak Tani sendiri bagaimana sikapnya, watak dari Pak Tani? Pak Tani ini adalah sosok tokoh yang baik hati, walaupun sudah dicuri hasil kebunnya, tetap memaafkan si tikus. Oke ya. Kemudian nomor 2, peristiwa apa yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Peristiwa itu hal yang terjadi. Misalnya ketika kelinci bekerja keras membantu Pak Tani, itu sebuah peristiwa di situ. Kemudian amati oleh si tikus, kemudian ditanya di situ tadi, kenapa kok harus bekerja keras, harus membantu Pak Tani, gitu ya. Kemudian peristiwa berikutnya adalah ketika si tikus terjebak oleh perangkap Pak Tani. Selanjutnya peristiwa yang lain adalah ketika si tikus minta maaf dan dimaafkan oleh Pak Tani. Selanjutnya, apa pesan moralnya? Pesan moral dari cerita tersebut adalah apa pesan moralnya? Jika ingin mendapat rezeki, mendapatkan sesuatu, itu harus bekerja terlebih dahulu, harus berusaha terlebih dahulu. Jangan terima jadinya saja, tetapi harus bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kemudian apa pendapatmu tentang sikap si tikus? Bagaimana pendapatmu? Tikus itu menurutku sosok yang malas karena dia tidak mau bekerja untuk mendapatkan makanan. Dia juga suka mencuri. Nah, ini boleh enggak kalau mencuri itu? Enggak boleh ya. Ya, yang kelima adalah sikap apa saja yang patut dicontoh dari cerita tersebut. Satu, yang dapat dicontoh adalah sifat bekerja keras. Si kelinci tadi dia bekerja keras ya di dalam membantu Pak Tani. Kemudian Pak Tani sendiri memiliki sikap pemaaf, itu yang patut kita contoh. Itu anak-anak untuk halaman 14 dan 15. Kemudian kita beralih ke halaman 19 dan 20. Nah, adakah yang sudah mengerjakan dan sudah membacanya tentang pemulung yang jujur? Itu dibaca terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana watak tokoh Pak Zana? Siapa itu Pak Zana? Pak Zana itu merupakan pemulung yang ada di dalam cerita tersebut, itu ya. Pak Zana ini wataknya bagaimana? Wataknya jujur, sikapnya dia jujur.
dia juga bekerja keras di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di dalam mencari rezeki. Itu ya, bekerja keras dan jujur. Yang dua, bagaimana watak tokoh ibu muda dalam cerita itu? Bagaimana wataknya? Dia tidak mau berhutang budi, itu ya boleh. Dia bersikap dermawan. Dermawan itu suka memberi, suka memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Berterima kasih, tahu berterima kasih ya, karena tasnya ditemukan oleh Pak Jana, maka si ibu memberikan beberapa lembar uang kepada Pak Jana, tokoh ibunya itu. Nomor 3, apakah yang dilakukan Pak Jana sudah tepat? Sudah tepat atau belum? Ya, tepat sekali, karena sesuatu yang kita temukan itu sebenarnya bukan hak kita. Bukan hak kita ya, karena itu masih punyanya orang lain. Seandainya mau kita miliki ya nanti ada prosedur, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh, dan itu tidak mudah ketika kita akan menggunakan barang yang kita temukan. Harus diumumkan dulu, kita tunggu sampai beberapa tahun baru bisa kita gunakan. Itu ya, tetapi sebaiknya langkah baiknya ketika dikembalikan seperti yang dilakukan oleh Pak Yana. Nomor 4, apa pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut? Apa? Oke, kita senantiasa harus berbuat yang baik, berperilaku jujur kepada orang lain, dan bekerja keras di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, di dalam mencapai cita-cita kita. Itu ya, kalau seorang siswa ya kerja kerasnya apa? Dengan cara belajar sungguh-sungguh, banyak membaca, banyak berlatih menghitung kalau matematika. Itu ya pesan moralnya. Kemudian meringkas, ini nomor 5, meringkas. Masih ingat cara meringkas? Ini ya, kamu bisa membuka kembali itu materi yang ada di awal, dicari kalimat pokoknya, setiap paragraf diambil kalimat pokoknya, kemudian disusun dengan bahasa kita sendiri. Itu tentang meringkas. Itu ya, boleh kalian coba sendiri. Kemudian yang kita bahas yang terakhir adalah cerita si kancil dan kerbau yang malas, halaman 30 dan 31. Sudah baca ceritanya belum kemarin? Sudah ya, ada beberapa mungkin yang sudah membaca. Jadi ingat, kita itu materi bahasa Indonesia ini untuk tema 4 ini banyak berkaitan dengan cerita, jadi silahkan kalian baca dulu ceritanya, kemudian kalau perlu dijawab itu pertanyaan bacaan yang ada di bawah cerita tersebut. Biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang tokoh dan sifatnya saja, mungkin pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Kita kembali ya, si kancil dan si kerbau. Kita bahas untuk pertanyaan yang pertama. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Siapa saja? 1, kancil. 2, kerbau. Sudah selesai atau ada lagi? Ada lagi tokoh yang tidak ditampakkan, tidak tampil secara langsung, yaitu adalah Pak Tani. Yang nomor 2, bagaimana sifat dari setiap tokoh dalam cerita tersebut? Bagaimana sikapnya kancil tadi ulet, rajin, bekerja keras. Ini si kancil. Terus bagaimana dengan si kerbau? Si kancil dan si kerbau tadi. Si kerbau dia ada pekerja keras juga, tetapi dia disampaikan tadi, disombongkan tadi, ada sedikit sombong. Tetapi si kancil
menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh si kerbau itu ternyata ada betulnya juga. Tapi dalam hal ini si kerbau ini memiliki sifat yang sombong, sikap yang sombong. Nomor 3, peristiwa apa yang terdapat dalam cerita tersebut? Peristiwa, sesuatu yang terjadi apa tadi? 1, si kancil merasa lelah di dalam membantu Pak Tani. Yang kedua, si kancil diejek si kerbau. Ada unsur mengejeknya tadi ya. Ya contohlah aku ini si kancil ini ya. Oke, yang ketiga, peristiwa yang terjadi, si kancil tetap bekerja keras walaupun diejek oleh si kerbau tadi. Kemudian berikutnya, sikap apa saja yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Apa? Ayo, sikap apa? Sikap gotong royong, bisa. Ini mencerminkan sila ketiga Persatuan Indonesia ya, gotong royong. Si kancil membantu Pak Tani di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Oke, 5, tulis pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut. Kira-kira pesan moralnya apa? Untuk mencapai sesuatu atau untuk mendapatkan sesuatu, kita harus meraihnya dengan bekerja keras. Karena dengan bekerja keras maka hasilnya akan lebih maksimal. Itulah anak-anak itu ya, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita si kancil dan si kerbau di halaman 30 dan 31. Baik, ini untuk materi bahasa Indonesia masih membahas tentang tokoh dan sifat tokoh serta pesan moral yang ada di dalam suatu cerita. Ini belum membahas tentang latarnya bagaimana ya, tentang termasuk tokoh antagonis atau protagonis ini belum dibahas pada pembelajaran kali ini. Itu dulu yang bisa dibahas pada pertemuan yang saat ini. Selanjutnya anak-anak, silahkan kalian buka buku paketmu tema 4 subtema 2 di halaman 39, di halaman 59 dan di halaman 60. Itu coba kalian kerjakan di buku tulismu di halaman 39 itu ya, kamu jawab tentang kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang. Kamu jawab 4 pertanyaan yang ada di buku paket itu, kamu kerjakan di buku tulismu. Kemudian kamu juga membuka halaman 60 59-60 ya, tentang pengabdian Dr. Rida. Di situ juga ada beberapa pertanyaan. Silahkan kamu jawab di dalam buku tulismu. Pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang jawaban halaman 60 dan halaman 39. Untuk tugasnya silahkan kamu buka halaman 54 itu ya, halaman 54 tentang gajah yang baik. Itu ya, bacalah cerita tentang gajah yang baik hati. Kemudian buatlah ringkasan cerita tersebut dengan kalimatmu sendiri. Kemudian buatlah pendapatmu tentang tokoh cerita tersebut. Setelah itu presentasikan ringkasanmu di depan kamera HP dan dikirimkan kepada Pak Krishna. Itu ya, silahkan nanti kalian mengemukakan pendapat tentang isi cerita, pendapat pribadi tentang isi cerita yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Di dalam menyampaikan pendapat, kamu bisa meringkas terlebih dahulu dan nanti kamu bubuhkan bagaimana sifat tokoh yang ada di dalam cerita tersebut dan
pesan moral serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di situ kamu sampaikan secara lisan dan kamu rekam, kemudian kamu kirim kepada Pak Krisna. Mungkin itu yang bisa Pak Krisna sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.